كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بابتغاري يا مولاي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada video sebelumnya kita telah membahas muqaddimah daripada risalah yang kecil, yaitu Manahijul Fauziyah fi tadarru'i li ajali qabulil adiyah. Kemudian insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang faslul awal, ya, tentang ta'rifud doa, pengertian doa. Jadi doa itu ada pengertiannya tersendiri. Insyaallah kita akan mempelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u huwa talabu 'abdu minallahil ghani bi kamali syai' wa yakunu 'alamatan 'ala dha'fi 'abdi baina yadayhi Allah ta'ala. Bismillah. Doa itu, ikhwani, doa itu adalah proses hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu maha sempurna atas segala sesuatu. Ya. Jadi doa itu minta kepada Allah yang Allah itu maha sempurna atas segala sesuatu. Wa yakunu alamata ala dha'fi 'abdi baina yadayhi Allah ta'ala. Dan juga doa itu sebagai tanda, sebagai ciri kalau hamba itu lemah di hadapan Allah. Jadi selain doa itu minta kepada Allah, doa juga menunjukkan kalau kita ini lemah sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui akan kelemahan kita, oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ad-du'a aidan amru minallahi ta'ala likulli ibadih. Adapun doa juga merupakan perintah dari Allah. Jadi bukan hanya sekedar meminta, bukan hanya sekedar alamat ciri-ciri bagi orang-orang yang lemah yang memohon kepada Tuhannya, tapi juga doa sebagai perintah dari Allah kepada manusia untuk berdoa kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan kepada kalian. Maka perintah doa ini direspon oleh orang-orang alim, oleh ulama sebagai doa itu bukan hanya untuk meminta tapi juga untuk beribadah, ya. Lidzalika qama sufiyah bitaksimi du'a ilal qismain. Oleh karena itu orang-orang sufi itu membagi doa menjadi dua macam. Yang pertama adalah ad-du'a lis-su'al, yang kedua adalah wad-du'a lil ibadah. Yang pertama adalah doa untuk meminta, ya. Doa untuk meminta, ketika seorang hamba menginginkan sesuatu, hatinya cenderung kepada sesuatu, maka dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sesuatu itu dikabulkan. Tetapi menurut pandang sufi, doa itu tidak hanya sampai situ, tapi doa juga sebagai untuk ibadah, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika seorang sufi memasrahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyerahkan keinginannya, hasratnya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang sufi tetap dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tetap berdoa? Karena itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama kana Umar bin Al-Khattab la yukliku bi sya'ni ma idza kana du'ahu qad tamma qabuluhu am la. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu kalau doa, beliau enggak pernah khawatir apakah doanya akan dijabah oleh Allah atau tidak dijabah oleh Allah. Karena apa? Karena doanya Umar bin Al-Khattab bukan sekedar meminta, tapi karena itu perintah dari Allah. Tapi karena itu adalah rasa tampak kalau Umar itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Al-Khattab tidak semata-mata meminta karena keinginannya. Ya, jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab enggak ragu hatinya. Umar bin Al-Khattab hatinya enggak gundah apakah doanya akan diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa ma'a dzalika kana sallallahu alaihi wasallam yad'u ala ragmi min annahu qad hasala ala dhammani wal ismah. Oleh karena itu kita dapatkan Nabi Muhammad SAW tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal jelas-jelas dalam ayat tersebut Allah mengisyaratkan bahwasanya setiap keinginan Nabi Muhammad SAW belum sampai kepada mulutnya, baru hanya keinginan dalam hatinya telah Allah lihat dan Allah akan ijabah doa tersebut. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW hatinya cenderung kepada keinginan akan berpindahnya arah kiblat,
Nabi Muhammad SAW tidak sampai mengucap doa tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW hatinya cenderung untuk memindahkan kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram, Allah melihatnya dan Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan itu karena keriduan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad aslinya tidak memerlukan doa. Tapi apa? Nabi Muhammad SAW, wadzalika li'anna Nabi SAW kana yad'u li agradi ubudiyah wa laysa faqat lis-su'al wat talab. Kenapa Nabi Muhammad SAW tetap doa? Padahal telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Karena Nabi Muhammad SAW doa itu bukan hanya sekedar meminta ataupun memohon, tapi Nabi Muhammad SAW doa juga sebagai bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW membutuhkan Allah, dan juga doa itu sebagai perintah atas Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Qad qala Imam Abdullah Al-Haddad fi qasidatih, telah berkata Imam Haddad dalam qasidahnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, telah cukup bagi kami pengetahuan Tuhan kami, min su'ali wa ikhtiyari, daripada keinginan-keinginan kami serta daripada usaha-usaha kami. Fa du'ai wa ibtihali syahidun bi iftikari, adapun kami ini tetap berdoa, kami ini tetap dalam keadaan ibtihal. Untuk apa? Karena itu sebagai saksi, sebagai bukti bahwa kami ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jelas ini Imam Haddad mengatakan doa itu walaupun kita sebenarnya sudah cukup yakin, sudah cukup bagi kita keyakinan Allah Subhanahu wa taala itu tahu segala apa yang kita inginkan. Maka tidak usahlah pakai doa karena Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Tapi apa? Tetap berdoa. Karena untuk apa? Yang pertama tadi untuk ibadah, yang kedua untuk mengakui bahwasanya kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir cukup penting, dikatakan izaman lam yad'u Allah taala asbaha ka'annahu mutakabbiran amama rabbih li'annahu la yahtaju ila musa'adatih. Orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang hati-hati nih. Kalau ada orang yang dia enggan, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia sombong di hadapan Tuhannya. Kenapa dia dikatakan sombong di hadapan Tuhannya? Kenapa? Li'annahu la yahtaju ila musa'adatih, seolah-olah dia kagak butuh dengan pertolongan Allah. Hati-hati. Jangan ada orang yang sensi sama doa, kagak mau berdoa. Kenapa? Hati-hati, jangan-jangan dia itu tidak mau berdoa seolah-olah dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang al-wa'du fi ijabati doa, tentang jaminan Allah atas terkabulnya doa. In uridu ilal islahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.